Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas file operation atau operasi file pada Python ya. Seperti yang kita ketahui, Python tidak hanya bisa melakukan perintah-perintah sederhana seperti menjumlahkan, perulangan, if then, atau operasi database ya. Python ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan operasi file ya, baik itu membuat file, menambahkan isi pada suatu file, atau menghapus file yang diinginkan. Oke. Pada Python terdapat 6 mode untuk operasi file ya. Yang pertama itu write, itu fungsinya untuk menulis ya, menulis atau membuat file baru. Kalau seandainya terdapat file dengan nama yang sama, maka file tersebut akan teroverwrite ya, teroverwrite atau tergantikan dengan file yang baru. Nah, contoh penulisan codingnya ada di sini ya, F sama dengan open, nama file, koma, W. Nah, ini modenya, W. Kemudian ada write plus. Ini write plus ini sama kayak write and read ya, menulis dan membaca. Jadi dengan menggunakan mode ini, teman-teman bisa membuat file baru dan juga bisa membaca file yang sudah dibuat tadi. Ini dia write plus, kemudian ada read. Read ini dia digunakan untuk membaca file ya, membaca atau membuka file. Tulisannya seperti ini, open, nama file, R. Kemudian ada read plus. Nah, read plus ini sama seperti write plus. Itu modenya read and write ya, menulis dan membaca. Jadi dengan menggunakan read plus ini, teman-teman bisa membaca file atau membuat file baru ya, atau menuliskan file dengan menggunakan read plus ini. Penulisannya seperti ini, nama file, R plus. Kemudian ada append. Nah, append ini menambah ya. Fungsinya agak sama seperti write karena dia melakukan perubahan pada isi suatu file. Namun bedanya, kalau pada append, apabila terdapat file yang sama, maka dia tidak mengganti file yang lama ya, tetapi menambah isi ke dalam file yang dituju tadi. Jika terdapat file dengan nama yang sama, itu adalah append. Kemudian ada append plus. Nah, ini adalah untuk append and read, menambah dan membaca. Jadi dengan menggunakan append plus ini, selain bisa untuk menambah file ya, teman-teman juga bisa menggunakannya untuk membaca file tujuan. Nah, penulisannya seperti ini, ada A plus ya. Kemudian ada mode X. X ini adalah exclusive creation. Jadi fungsinya sama seperti write ya. Bisa digunakan untuk membuat file baru, namun pada exclusive creation ini, apabila terdapat nama file yang sama, maka dia akan error. Oke, bagaimana eksekusinya? Langsung saja kita ke editor ya. Oke, ini dia editornya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya masih setia menggunakan PyCharm ya. Oke, lanjut. Pertama kita akan mempraktekkan mode write ya, atau mode menulis. Oke, kita buat seperti ini. F sama dengan open. Kita anggap nama filenya seperti ini. TXT ya. Nah, apabila teman-teman ingin membuat file baru menggunakan Python, ekstensinya jangan lupa ya. Entah itu TXT atau mungkin BAT atau teman-teman ingin membuat XML atau JSON. Nah, ekstensinya harus teman-teman tulis ya. Jangan sampai kelupaan. Oke, kalau write kita menggunakan W. Nah, di sini kita masukkan apa yang ingin kita tulis. Oops, sorry. Nah, setelah itu baru kita tutup ya. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, apabila teman-teman melakukan operasi file ya, baik itu menulis, membaca atau menambah ya append, jangan lupa di akhir operasi teman-teman tutup dengan menggunakan perintah fclose. Karena f di sini dia membuka file ya, berarti kalau kita ingin menutup, kita gunakan f.close, kemudian f.write. Mari kita coba jalankan ya teman-teman.
Oke, blank. Mari kita lihat apakah dia berhasil membuat file baru atau tidak. Oke, mari kita lihat ya. Dia saya bikin ini programnya di tutorial ya, folder tutorial. Mana ini tutorial ttttt. Testing. Program Python. Nah, ini dia. Oke, operasi file. Nah, ini dia ya. Oh ya, program saya ini berada di dalam folder operasi file di dalam tutorial. Ini dia programnya, dan ini dia seperti yang teman-teman lihat ada file.txt ya. Mari kita lihat isinya. Dan tepat sekali, ini adalah isi file seperti yang kita buat di sini ya, teman-teman. Oke, ini dia berarti operasi penulisan sudah berhasil. Nah, sekarang kita ingin membaca isi file txt ini. Untuk membaca, kita bisa menggunakan mode read ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan write plus, tapi itu untuk nanti, karena sekarang sebaiknya kita gunakan perintah-perintah dasar terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk membaca tadi read ya. Nah, seperti ini. Kita modifikasi sedikit saja ya teman-teman codingnya. Print f read. Oke, ini sedikit penjelasan ya teman-teman. Di sini sama seperti tadi, kita membuka file ini dengan nama file.txt, tapi dengan mode R ya. Hasil membuka tadi disimpan di dalam variabel f. Berarti f ini menyimpan hasil operasi ini. Dalam hal ini, hasil operasinya adalah membaca file. Kemudian kalau kita ingin menampilkan apa yang ada di dalam file ya, kita gunakan perintah ini, f.read. F ini karena nama variabel di sini adalah f, kemudian read adalah perintah untuk membaca ya. Nah, sama seperti write tadi. Dalam membaca pun kita harus menutup ya. Menutup dengan perintah fclose. Oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman. Kita run. Ini adalah isi file. Oke, tepat sekali. Write sudah, read juga sudah. Nah, kemudian mari kita coba append atau menambah ya. Nah, kalau ingin menambah isi ke dalam suatu file, itu caranya sama seperti dengan write tadi ya, yaitu dengan menggunakan perintah f.write. Kemudian kita tulis suatu string di sini. Namun seperti yang dijelaskan di awal video ya, bedanya dengan write, kalau append ini dia menambah. Jadi apabila terdapat file yang sama, maka isinya akan bertambah. Kalau write tadi, dia akan mengganti ya. Kalau mode W atau write, dia akan mengganti. Kalau A ini menambah. Mari kita buktikan. Kita running. Oke, untuk membuktikan ya teman-teman. Isinya masih ini. Ini adalah isi file. Mari kita run. Oke, kosong ya. Nah, lihat ini. Ini isi baru. Seperti yang kita lihat, artinya dia berhasil menambah isi baru ke dalam file ya. Oh ya, apabila kita menambahkan suatu string ke dalam file ya, atau kita menambah isi baru, dia nggak langsung new line seperti ini, tapi dia malah seperti ini ya. Berada di satu baris yang sama dengan isi file. Berada di satu baris. Jadi kalau kita ingin membuat dia berada di baris baru, kita tambahkan escape karakter di sini. Escape karakter N. Ini untuk new line ya teman-teman, atau baris baru. Mari kita jalankan. Dan seperti yang terlihat, isi baru yang kita tambahkan tadi, dia berada di posisi baris selanjutnya. Oke, ini untuk append ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan mode X tadi ya? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau mode X, itu dia menulis atau membuat file baru, namun apabila terdapat file yang sama, maka dia akan error. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. File exist ya. Mari kita rubah namanya. Lalu kita jalankan. Nah, teman-teman lihat di sini. Ada file baru bernama file_2.txt. Mari kita lihat isinya.
ini isi baru. Oke. Tepat seperti yang kita buat di sini. Nah, tadi kita sudah mencoba mode write, read, append dengan ini ya, X, atau bisa juga disebut dengan nama exclusive creation. Sekarang bagaimana dengan write plus ya, atau write and read? Mari kita coba. Oh, sebenarnya di file 1 ya. Karena dia write and read, jadi apabila terdapat file yang sama, maka file yang lama tadi dia akan diganti dengan file yang baru. Kemudian di sini read ya, karena dia mode menulis dan membaca. F.read, berarti perintah read juga berlaku di sini. Mari kita jalankan. Nah, kok blank teman-teman ya? Mari kita cek. Di sini write, ini isi baru dengan mode write plus. Mari kita cek file txt-nya. Nah, di sini isinya pas, lalu kenapa di sini blank ya teman-teman? Oh, oke, perlu diketahui ya. Dalam setiap operasi file ini, operasi menambah atau menulis, setiap kali prosesnya selesai, itu kursor filenya akan berada di akhir. Berada di akhir. Jadi apabila kita memanggil perintah read atau membaca, itu artinya dia memanggil atau menampilkan isi yang ada di akhir file ini. Di akhir file, seperti contoh ini misalnya, di sini kan ada kalimat terakhir ada write plus. Itu artinya program akan menampilkan semua yang ada di file yang posisinya setelah write plus. Nah, seperti yang kita lihat kan teman-teman, setelah write plus ini kan kosong. Itulah kenapa isinya kosong. Karena kursor berada di akhir, maka dia akan menampilkan kalimat yang berada di posisi setelah akhir tadi. Di sini kosong, itulah kenapa isinya kosong di sini ya. Karena setelah write plus ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada isi apapun, kosong. Lalu untuk menampilkan isi dari file yang baru kita buat, maka kita perlu memindahkan kursor file ini ke awal. Agar dia bisa menampilkan semua string yang ada di sini. Karena kursor berada di awal, maka dia akan menampilkan string setelah awal. Setelah awal di sini yaitu ini ya. Seperti yang kita lihat. Untuk memindahkan kursor ke awal, kita gunakan perintah seek ya. F seek 0. Mari kita jalankan. Tepat sekali teman-teman ya. Ini maksudnya f.seek dalam kurung 0 itu artinya dia memindahkan kursor file ke posisi 0. Dalam hal ini berada di posisi awal ya, sebelum kalimat ini. Oke, berarti sebelum kalimat ini di sini. Itu artinya apabila kita membaca isi file dan karena kursornya sudah berada di awal, maka dia baru bisa menampilkan kalimat yang ada di dalam file ini karena kursornya sudah ada di posisi awal. Itu apabila dia berada di awal. Mari kita pindahkan ya. 2, kita jalankan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, dia malah menampilkan isi baru dengan mode write plus. Kenapa? Karena kursor file kita pindahkan ke posisi 2. Posisi 2 itu artinya 0, 1, 2. Ingat ya, menghitung posisi kursor file ini sama seperti menghitung array ya. Diawali dengan 0, berarti 0 di awal, itu artinya awal ya. 1, 2. Nah, itu artinya mode read tadi, perintah read ya. Perintah read tadi, dia akan menampilkan kalimat dimulai dari posisi kursor kedua di sini. Ini artinya yang dia tampilkan adalah di sini dimulai dari i sampai write plus. Berarti yang in ini dia tidak ditampilkan karena program akan menampilkan kalimat yang ada di posisi kursor saat ini sampai ke posisi akhir. Nah, itulah fungsi fseek. Ini dia memindahkan kursor ya. Demikian juga dengan read plus atau append plus ya. Untuk menampilkan kalimat setelah teman-teman menulis isi baru ke dalam file,
maka kursor harus dipindahkan ke awal dengan menggunakan perintah fseek dalam kurung 0. Karena perhitungannya dimulai dari 0 ya. Mari kita coba read plus. Nah, supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke, every. Nah, ini kita pindah fseek, kita pindahkan ke awal. Oops, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Let's give it a try. Oke, ups, tunggu sebentar. Isi lama sama dengan ini isi baru dengan model write plus. Isi baru. Betulkah? Oke, sorry ya, berarti ada kesalahan sedikit. Berarti read plus ini dia bukan write and read ya, tapi dia append and read, menambah dan baca. Berarti R plus ini dia nggak sama dengan W plus, tapi sama dengan append plus ya. Oke, sorry, ada kesalahan. Berarti ini dia ya teman-teman. Berarti read plus dengan append plus itu sama ya, sama fungsinya, menambah dan baca. Mari kita baca. Maksudnya mari kita jalankan ya. Isi lama kok kosong. Mungkin bisa jadi kursornya yang lupa kita pindahkan. Apa benar seperti itu masalahnya? Oke ya, berarti tetap kursornya harus dipindahkan ke awal ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mengalami hal seperti tadi ya, yaitu isi lamanya kosong, maka teman-teman perlu memindahkan kursornya ke awal ya, pada mode append plus. Karena di saat kita tidak memasukkan fseek di sini, tampilannya malah blank ya. Berarti di sini kursornya saya pindahkan ke awal, sehingga dia berjalan seperti yang terlihat. Mari kita tes lagi. Ini isi file. Oops, sorry, salah buka. Kita tambahkan di sini escape karakter new line ya. Mari kita jalankan. Oke, berjalan dengan lancar seperti yang diinginkan. Oke, tadi kita sudah menambah, membuat file dan membaca file. Lalu bagaimana kalau kita ingin menghapus file atau mendelete ya? Nah, itu kita memerlukan library OS ya. Library atau modul OS, mari kita importkan. Oke, setelah import OS, lalu mari kita jalankan, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, hilang ya file tadi. Lalu apa yang terjadi jika seandainya filenya nggak ada? Mari kita jalankan. Dia error, cannot find the file specified. Oke, berarti kalau kita ingin menghapus file, kita bisa menggunakan perintah os remove ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui ya, modul atau library os pada Python ini adalah library yang fungsinya untuk memberikan programmer ya, atau penulis program, kemampuan untuk melakukan manipulasi di level sistem operasi. Maksudnya adalah seperti ini, menghapus file atau menambah, atau bahkan kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan perintah, itu ya, perintah shell atau perintah pada sistem operasi secara langsung, bisa teman-teman gunakan import os ini. Maksudnya seperti ini ya. Apakah teman-teman pernah dulu iseng-iseng bikin program shell atau program CMD,
Nah, semua perintah CMD pada Windows atau command prompt ya, dapat teman-teman jalankan pada Python dengan menggunakan library OS ini. Ini saya beri contoh sedikit. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui pada command prompt ya, perintah echo ini adalah untuk menampilkan suatu kalimat atau kata. Nah, di sini karena echo A, maka yang muncul di sini adalah A. Nah, kemudian mari kita tes ya. ipconfig, oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini hasilnya. Nah, kalau teman-teman sering cari di YouTube tutorial hacking WiFi segala macam ya. Nah, dengan menggunakan Python, mungkin teman-teman akan menemukan library OS atau subproses ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ifconfig ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi IP. Konfigurasi IP pada perangkat. Kalau di Termux atau Linux itu ifconfig ya. Ini untuk Windows. Oke, tapi saya tidak akan mengulas perintah OS lebih lanjut ya, karena di sini kita hanya berurusan dengan operasi file, yaitu membuat, membaca, menambah, dan menghapus. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini ya, tentang operasi file pada Python. Saya harap video tersebut dapat menambah wawasan teman-teman ya, khususnya wawasan dalam bahasa pemrograman Python ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.